Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang soli dan soliha? Semoga tetap sehat, tetap semangat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama saya di channel Naz 41. Kali ini kita akan belajar materi Al-Quran Hadis kelas 3 semester 1. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Materi KD 3.2 memahami hukum bacaan qalqalah. Pada saat kita membaca kitab suci Al-Quran, tentunya tidak terlepas dengan hukum-hukum bacaan dan tanda wakaf di setiap ayatnya. Bagaimanapun juga, membaca Al-Quran harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar akan berdampak pada maknanya. Pengucapannya pun juga harus sesuai makhraj dan tajwidnya. Seperti yang kita kenal, ada hukum bacaan nun sukun, hukum bacaan mim sukun, dan hukum bacaan qalqalah seperti yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Qalqalah yaitu memantulkan suatu huruf-huruf tertentu keluar dari makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf dikarenakan mati atau terletak di akhir kalimat atau wakaf. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, untuk lebih jelas mengingat kelima huruf tersebut dapat kita kumpulkan dalam lafal baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Qalqalah dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra atau qalqalah kecil, yaitu apabila qalqalah itu mati dan terletak di tengah kata atau matinya asli. Cara membaca qalqalah sughra ialah dengan memantulkan suara dari makharijul hurufnya dengan pantulan tidak begitu kuat. Contohnya, iqra, ini adalah huruf qaf. At'amahum, qalqalahnya adalah di huruf ta. Yang kedua adalah qalqalah kubra atau qalqalah besar, yaitu apabila qalqalah tersebut berada di akhir kata bertanda baca hidup tapi dibaca mati karena diwakafkan atau dihentikan. Cara membaca qalqalah kubra dengan memantulkan suara dari makharijul hurufnya dengan pantulan yang kuat. Contohnya, min syarri ma khalaq. Jadi dengan pantulan yang kuat, itu contoh yang qaf. Wa ma kasab. Sekarang kita akan mencoba soal latihan berikut ini. Wa ma kasab adalah contoh bacaan titik-titik. Yauma tubla adalah contoh bacaan titik-titik. Yang selanjutnya, sautu adzab adalah contoh bacaan qalqalah titik-titik. Yang nomor 4, suhufi Ibrahim adalah contoh bacaan titik-titik. Ya, silahkan dikerjakan dan kita koreksi soal latihan ini. Wa ma kasab adalah contoh bacaan, kita perhatikan,
Ini huruf ba yang diwakofkan, berarti namanya qalqalah kubro ya. Yang nomor 2, yauma tubla, itu adalah contoh bacaan qalqalah titik-titik. Ini ada huruf ba yang matinya asli, berarti kalau matinya asli adalah qalqalah suhro. Selanjutnya yang nomor 3, sauto adzab. Ini kita wakofkan di huruf banya. Ini adalah contoh bacaan yang di banya ini, yang ini ya. Karena tidak ada huruf sukunnya, itu kita matikan atau kita wakofkan, berarti qalqalah kubro. Selanjutnya yang nomor 4, suhufi Ibrahim, adalah contoh bacaan titik-titik yang di huruf banya, yang ini ya. Ini matinya asli, berarti namanya qalqalah sughra. Ya, demikian materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di channel Naz 41. Kali ini kita akan belajar materi Al-Quran Hadis kelas 3 semester 1. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Materi KD 3.2, memahami hukum bacaan qalqalah. Pada saat kita membaca kitab suci Al-Quran, tentunya tidak terlepas dengan hukum-hukum bacaan dan tanda wakof di setiap ayatnya. Bagaimanapun juga, membaca Al-Quran harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar akan berdampak pada maknanya. Pengucapannya pun juga harus sesuai makhraj dan tajwidnya. Seperti yang kita kenal, ada hukum bacaan nun sukun, hukum bacaan mim sukun, dan hukum bacaan qalqalah seperti yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Qalqalah yaitu memantulkan suatu huruf-huruf tertentu keluar dari makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf dikarenakan mati atau terletak di akhir kalimat atau wakof. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal. Nah, untuk lebih jelas mengingat kelima huruf tersebut dapat kita kumpulkan dalam lafal baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Qalqalah dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubro. Qalqalah sughra atau qalqalah kecil, yaitu apabila qalqalah itu mati dan terletak di tengah kata atau matinya asli. Cara membaca qalqalah sughra ialah dengan memantulkan suara dari makharijul hurufnya dengan pantulan tidak begitu kuat. Contohnya, iqra, ini adalah huruf qaf. At'amahum, qalqalahnya adalah di huruf to. Yang kedua adalah qalqalah kubro atau qalqalah besar, yaitu apabila qalqalah tersebut berada di akhir kata bertanda baca hidup tapi dibaca mati karena diwakofkan atau dihentikan. Cara membaca qalqalah kubro dengan memantulkan suara dari makharijul hurufnya dengan pantulan yang kuat. Contohnya, min syarri ma khalaqo. Jadi dengan pantulan yang kuat, itu contoh yang qaf. Wa ma kasab.
Sekarang kita akan mencoba soal latihan berikut ini. Wa ma kasab adalah contoh bacaan titik-titik. Yauma tubla adalah contoh bacaan titik-titik. Yang selanjutnya sautu adzab adalah contoh bacaan qalqalah titik-titik. Yang nomor 4 suhufi Ibrahim adalah contoh bacaan titik-titik. Ya, silahkan dikerjakan dan kita koreksi soal latihan ini. Wa ma kasab adalah contoh bacaan. Kita perhatikan ini huruf ba yang diwakofkan, berarti namanya qalqalah kubro ya. Yang nomor 2 yauma tubla itu adalah contoh bacaan qalqalah titik-titik. Ini ada huruf ba yang matinya asli, berarti kalau matinya asli adalah qalqalah suhro. Selanjutnya yang nomor 3 sautu adzab. Ini kita wakofkan di huruf ba-nya. Ini adalah contoh bacaan yang di ba-nya ini, yang ini ya. Karena tidak ada huruf sukunnya, itu kita matikan atau kita wakofkan, berarti qalqalah kubro. Selanjutnya yang nomor 4 suhufi Ibrahim adalah contoh bacaan titik-titik yang di huruf ba-nya, yang ini ya. Ini matinya asli, berarti namanya qalqalah sughra. Ya, demikian materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.